Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A13 dengan saya sendiri Dia Nugraha dengan NRP 50102111084 Dan saya Muhammad Aibak dengan NRP 50102111115. ingin mempresentasikan terkait upaya Balikpapan mengelola sampah dalam pembangunan IKN Nusantara menjadi healthy city. Next. Pada bagian pertama yaitu latar belakang. Kota Balikpapan merupakan salah satu kota besar di wilayah Kalimantan Timur yang berpenduduk sekitar 735 juta jiwa dalam kawasan yang memiliki luas 509 km persegi, serta memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Bandara dan pelabuhan internasional yang menjadi pintu gerbang utama wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, pusat pengolahan minyak bumi wilayah timur yang berada di Jalur Alki-II, dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET, ya, dan juga sebagai Meeting Incentive Convention Exhibition City. Balikpapan juga berkomitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan mendapat penghargaan Adipura yang diraih sebanyak 22 kali. Next. Baik, selanjutnya ada permasalahan. Saat ini pertumbuhan ekonomi dan populasi yang cepat di Kota Balikpapan telah membawa dampak yang signifikan. Namun peningkatan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan dalam hal manajemen sampah yang mengakibatkan masalah lingkungan, kesehatan masyarakat, dan penurunan sektor pariwisata. Volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan sektor pariwisata. Namun sayangnya infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah belum memadai sesuai harapan. Selain itu, kekurangan fasilitas daur ulang dan pengolahan limbah yang tidak terkendali menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerugian peluang ekonomi dari limbah yang sebenarnya dapat didaur ulang. Selanjutnya ada komitmen lingkungan di Balikpapan. Pertama, komitmen terhadap lingkungan hidup. Kota Balikpapan tidak hanya fokus pada sektor ekonomi dan industri, tetapi juga berkomitmen pada pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan. Dan Balikpapan memenangi Adipura sebanyak 22 kali serta penghargaan nasional seperti Adiwiyata, Kalpataru, dan lainnya. Balikpapan juga mendapat penghargaan internasional seperti Asian Environmentally Sustainability City Award pada tahun 2011 dan juga 2022. Komitmen ekologi pemerintah Kota Balikpapan memiliki 4 komitmen, yaitu mencakup Forestry the City, Green Industry, Waste to Landfill, dan Adaptation and Mitigation terkait perubahan iklim. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu mencapai keseimbangan antara konservasi alam dan pembangunan daerah dengan kebijakan yang diimplementasikan. Next. Selanjutnya itu kebijakan lingkungan Kota Balikpapan. Balikpapan berkomitmen untuk menjadikan 52% area sebagai kawasan lindung dan juga 48% sebagai kawasan budidaya. Pelarangan penggunaan kantong plastik untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan, keputusan untuk menjaga kawasan bebas tambang untuk mencegah dampak negatif pertambangan. Selanjutnya, implementasi dari kebijakan lingkungan, kawasan lindung ditetapkan untuk menjaga keragaman ekosistem dan keanekaragaman hayati. 48% area budidaya digunakan untuk pertanian berkelanjutan dan kegiatan komersial lainnya. Upaya mempertahankan kawasan bebas tambang untuk mencegah perusakan hutan, degradasi tanah, dan juga pencemaran lingkungan. Pengelolaan sampah dan pengelolaan plastik pada Balikpapan menerapkan kebijakan waste to landfill dengan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, untuk mengurangi sampah ke tempat pembuangan akhir. Pelarangan penggunaan kantong plastik sebagai langkah untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan dampak negatif terhadap makhluk hidup. Selanjutnya adalah pengelolaan persampahan. Yang pertama, tingkat timbulan sampah dan wilayah layanan. Total timbulan sampah harian di Kota Balikpapan mencapai 514,73 ton. Wilayah layanan sampah meliputi luas daerah seluas 241,44 km persegi. Yang kedua, komposisi sampah dan timbulan harian. Yang pertama, sampah rumah tangga mendominasi jumlah timbulan sampah dengan 361,85 ton per hari atau 70,3%. Sampah pusat perniagaan sebesar 45,14 ton per hari atau 8,77% dan sampah pasar tradisional sebesar 33,15 ton per hari atau 6,44%. Yang ketiga, pengelolaan sampah. Jumlah sampah yang terolah sekitar 133,83 ton per hari. Sampah yang diangkut ke TPA sebesar 374,77 ton per hari. Sampah yang di bawah penanganan pemerintah kota sebesar 1,49 ton per hari. Dan sampah yang tidak terkelola sebesar 4,62 ton per hari. Lalu program pengelolaan sampah dilakukan program daur ulang, pemilahan sampah, kompos untuk sampah organik, dan penggunaan plastik sekali pakai. Kerjasama antara pemerintah kota, organisasi swasta, dan masyarakat. Pendidikan lingkungan dan kampanye sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah. Komitmen pemangku kepentingan.
pemangku kepentingan terus berkomitmen untuk mendorong perubahan positif dalam pengelolaan sampah. Meskipun ada hambatan, Kota Balikpapan diharapkan terus meningkatkan pengelolaan sampah dan menjadi inspirasi bagi kota lain dalam pelestarian lingkungan. Realisasi kebijakan pengelolaan sampah. Berdasarkan peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018, Kota Balikpapan telah merealisasikan pengurangan sampah sebesar 26% hingga tahun 2022. Program pembuatan sampah mencapai 6,24%, pemanfaatan kembali sampah 20,67%, dan pendauran ulang sampah mencapai 73,09%. Selanjutnya adalah inovasi pembatasan sampah. Di sini ada 3 inovasi pembatasan sampah. Yang pertama yaitu pengurangan kemasan produk plastik sekali pakai, pemakaian tas belanja pakai ulang dan sedotan pakai ulang, dan juga toko dengan konsep zero waste lifestyle. Beberapa inisiatif tambahan adalah meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Program sosialisasi dan kampanye peduli lingkungan ini bertujuan untuk mendorong seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan lingkungan. Next. Lalu inovasi pemanfaatan kembali sampah pertama sistem pembayaran bus berbasis sampah, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan sekaligus mempromosikan angkutan umum yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan limbah untuk energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, adopsi aplikasi teknologi circular economy base, yaitu aplikasi Zero Waste dan bank sampah primer memfasilitasi pengumpulan dan pemanfaatan sampah dengan memberikan inisiatif kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu inovasi pendauran ulang sampah. Di sini terdapat 2 inovasi dalam pendauran ulang sampah. Yang pertama yaitu pembuatan perahu dari EcoBrick. Menggunakan sampah plastik yang dikumpulkan dari sungai dan saluran air selokan setempat, inovasi ini diinisiasi oleh Geseng Arifianto, warga Kota Balikpapan yang mendapatkan penghargaan terbaik dalam pelaksana Bulan Cinta Laut se-Indonesia pada program KKP. Inovasi selanjutnya yaitu furniture dari limbah kayu. Inovasi dari Bank Sampah Tunas Muda Kota Balikpapan mengelola limbah kayu menjadi barang furniture yang bermanfaat untuk digunakan kembali dan memiliki nilai ekonomis. Next. Yang terakhir ada kesimpulan, Kota Balikpapan menghadapi tantangan pengelolaan sampah akibat pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat. Kurangnya infrastruktur dan teknologi berdampak pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pariwisata. Namun, Kota Balikpapan berkomitmen dan inovatif dalam mengatasi masalah ini. Terbukti dengan predikat lingkungan seperti Adipura dan ASEAN Environmentally Sustainable City Award. Upaya pengurangan polusi plastik melibatkan inovasi seperti penggunaan kembali wadah, tas belanja, dan sedotan. Kota ini fokus pada pemulihan sampah melalui program pembayaran bus dengan sampah, energi terbarukan dari sampah, dan konsep ekonomi sirkular seperti zero waste dan bank sampah induk. Daur ulang sampah menjadi prinsip mendasar termasuk pembuatan ekobrik dan pengubahannya menjadi furnitur, memberikan dampak positif pada keindahan kota dengan sungai yang bebas sampah. Kota Balikpapan berharap inovasinya dapat menjadi contoh terbaik bagi kota lain di Kalimantan Timur, terutama sebagai kota penyangga IKN Nusantara. Keberhasilan dan kenyamanan Kota Balikpapan diharapkan menjadi kesan sinergi dengan pembangunan di IKN Nusantara. Baik, sekian dari kelompok A13. Saya Muhammad Baibak dan negara ini. Mohon maaf ya, salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.